Dampak higher for longer Ya. itu tidak sama sekali kena kepada pembiayaan perbankan di Indonesia. Selamat datang teman-teman di Solution Launch, suatu podcast yang membahas isu-isu terkini seputar perbankan dan perekonomian. Pada episode sebelumnya kita mendapatkan insight tentang ekonomi Amerika dan kemudian dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang strategi dan kebijakan OJK untuk memperkuat perbankan nasional. Dalam podcast ini saya bersama Mas Tirta yang akan memandu acara ini. Selamat gabung Mas Tirta. Terima kasih Mas Benny. Kemudian sebagai narasumber kita hadirkan Bapak Dian Ediana Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dari OJK. Pak Dian, terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu di antara kesibukan sehingga bisa bersama kami di sini. Sebelum masuk kepada pembahasan background dari Pak Dian, kami sampaikan Pak Dian ini adalah 30 tahun sudah melakukan berkarya di sektor keuangan, sektor moneter, sektor perbankan, dan sektor manajemen internal di Bank Indonesia. Kemudian pernah menjadi kepala perwakilan Bank Indonesia untuk wilayah Eropa, berkedudukan di London tahun 2010-2013. Kemudian menjadi wakil ketua PPATK 2016 dan 2020. Kemudian juga menjadi Asian Regional Representative Egmont Group 2018 dan 2021. Ya, kemudian juga pernah menjadi ketua PPATK. Nah, ini adalah beberapa pengalaman beliau. Kemudian terakhir ini sejak 2022 beliau adalah sebagai kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner OJK dari 2022 sampai 2027. Terima kasih sekali lagi Pak Dian atas kehadirannya. Terima kasih Mas Tirta. Ya, ini bagian daripada bagaimana kita memberikan edukasi kepada publik mengenai perbankan, khususnya kepada situasi terkini. Nah, mungkin perkenankan kami memulai pertanyaan-pertanyaan. Ya, mengalir aja lah, kita santai-santai aja lah. Ya. Silakan. Nanti kalau misalnya mau minum gitu ya. Pertanyaan pertama mungkin kita sudah mengikuti perkembangan setelah pasca pandemi. Berbagai indikator perbankan itu
ada yang pasang surut, antara lain mengenai profitabilitas, ya, kemudian permodalan, kemudian NPL, kemudian BOPO dan LDR. Itu kita melihat secara umum menunjukkan pada awal tahun 2020 menunjukkan penurunan, tapi mulai ada peningkatan. Namun demikian shock global maupun shock dalam negeri masih tetap membayangi. Kemudian kita juga bisa nanti pada yang berikutnya kita bisa melihat kalau kita lihat dari KBMI 1, KBMI 2, KBMI 3, dan nampaknya untuk KBMI 1 ini masih mengalami persoalan-persoalan yang membelit mereka. Jadi itu mungkin pertanyaan saya secara umum dulu Pak Dian. Baik. Nanti mungkin dilanjutkan oleh Pak Tirta yang notabene Pak Tirta ini juga dulu orang OJK ya. Jadi pertanyaannya akan nyambung. Saya persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Benny, Pak Tirta dan kawan-kawan semua. Jadi memang pertanyaan pembuka ini cukup mendasar saya pikirin, dan ini sangat penting untuk kita sama-sama pahami, dan saya yakin masyarakat luas sebetulnya sudah betul-betul memahami bahwa ketika kita terkena musibah dengan COVID-19 itu adalah musibah yang mungkin terbesar dalam sejarah kemanusiaan, ya. Jadi artinya memang hampir seluruh dunia itu terdampak, ya. Jadi tidak ada satupun negara yang kelihatannya tidak terdampak oleh untuk penyebaran virus COVID-19 ini yang mengakibatkan korban yang sangat luar biasa dan menimbulkan gangguan distorsi perekonomian yang sangat luar biasa nih. Tentu termasuk di Indonesia dan termasuk juga di sektor perbankan. Nah, tentu yang terdampak immediately adalah sebetulnya kegiatan usaha, karena pada waktu itu walaupun Indonesia tidak pernah menyatakan lockdown, tetap perekonomian kita itu betul-betul sangat terkontraksi, bisa dikatakan begitu. Dan ini karena hal tersebut tentu hampir semua kegiatan usaha itu mengalami persoalan yang sangat berat. Kredit macet sudah pasti, karena siapapun yang pada waktu itu tidak lagi mampu berusaha, kan. Nah, sehingga memang salah satu pada waktu itu terobosan yang kita lakukan tentu saja dalam kewenangan otoritas jasa keuangan adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu semacam regulatory forbearance, suatu kebijakan kepada sektor perbankan ini. Nah, kalau semua orang misalnya pada waktu itu diwajibkan tetap membayar utangnya sebagaimana seharusnya gitu, atau kemudian bank harus menyatakan bahwa semua kredit macet, tentu ini jadi persoalan. Oleh karena itu maka pada waktu itu pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu sepakat sebetulnya pada hakikatnya kita akan memberikan semacam fasilitas khusus bagaimana untuk menyelamatkan sistem perbankan kita, menyelamatkan perekonomian kita, pengusaha kita dan lain sebagainya gitu kan, melalui keringanan sistem pembayaran yang dilakukan terhadap terhadap utang-utang yang jatuh tempo dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu memang pada saat ini diintrodusir, kita mungkin pada peaknya itu mungkin hampir mencapai angka sekitar di atas 8.000 triliun ya kira-kira kredit yang masuk kepada restru. Dan sekarang kalau melihat data secara agregat itu sekarang mungkin tinggal hanya kurang dari 20%, Pak. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sebetulnya bahwa perekonomian kita pasca pandemi itu sekarang itu mungkin sekitar 80% itu sudah pulih sebetulnya. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa di sektor-sektor tertentu ini masih belum menggeliat nih, masih ada persoalan-persoalan tertentu ya. Tetapi memang dalam menghadapi situasi seperti ini perbankan kita sudah betul-betul dipersiapkan ya dengan pencadangan CKPN yang sangat memadai bisa dikatakan begitu, sehingga memang terhadap perbankan sendiri hampir tidak berdampak gitu. Jadi ketika pada bulan Maret tahun ini ya, tahun yang lalu kita akhirnya memutuskan kita tidak lagi memberikan perpanjangan program restru itu, karena sebelumnya kan kita pernah memperpanjang 1 tahun nih untuk daerah tertentu seperti Bali dan sektor tertentu ya seperti UMKM. Kemudian kita memutuskan pada tahun ini bulan Maret yang lalu itu kita putuskan bahwa itu kita akhiri. Nah, ketika itu berakhir bisa dikatakan sampai sekarang mungkin ya tentu kawan-kawan semua juga bisa, teman-teman semua bisa melihat di berbagai media informasi dan sebagainya, ini hampir tidak menimbulkan goncangan apapun ketika restru ini diakhiri oleh kita.
Dan memang walaupun kita bisa dikatakan kita adalah negara termasuk paling akhir yang mengakhiri program restru ini sebetulnya, karena memang sebetulnya seharusnya memang sudah tidak ada, karena ketika pemerintah mencabut status bencana COVID ini sudah seharusnya berakhir. Nah, orang pada waktu itu khawatir gitu ya. Banyak orang khawatir, pengamat dan termasuk juga tentu pemerintah dan termasuk kita juga sebetulnya ada kekhawatiran apakah pengakhiran restru COVID ini akan berdampak signifikan gitu kan. Nah, ternyata bahwa kita bisa melihat bahwa situasi kita itu sangat-sangat bisa dikatakan in very good shape. Kita ekonomi kita juga tumbuh cukup lumayan bagus ya. Perbankan juga demikian. Kita mencatat coba sekarang kalau kita mengukur saja dari fungsi intermediasi perbankan, kita itu bulan yang lalu nih pertumbuhan kredit kita itu sudah mencapai angka 12% something, which is ini sangat double digit growth ya. Menurut saya ini bahkan menurut range perkiraan kita itu sebetulnya range itu hanya di antara 9 sampai 11, Pak. Nah, jadi artinya kita melihat bahwa itu terjadi peningkatan kredit yang cukup luar biasa bahkan. Nah, ini yang kita melihat bahwa situasi itu sudah nyaris bisa dikatakan kembali kondisi sebelum COVID ya 19 itu. Dan ini yang kita lihat hampir dari semua aspek. Penghimpunan dana pihak ketiga juga tumbuh di atas 7%, dan lain sebagainya. NPL juga sangat bagus, itu cuma 2,6% untuk yang yang gross ya. Yang net bahkan lebih rendah dari itu. Nah, oleh karena itu memang kita tuh merasa yakin betul sebetulnya bahwa kita bisa mengarungi COVID itu dengan baik ya, sudah selesai. Jadi apa yang disebut dengan scaring effect atau kalau dalam bahasa Indonesia itu efek lebam gitu. Efek lebamnya itu sebetulnya tidak begitu dirasakan, Pak. Nah, tidak beruntungnya kita setelah COVID ini memang kemudian kita dihadapkan pada situasi geopolitik yang terus memanas, perang Rusia dengan Ukraine, tambah lagi misalnya ada perang sekarang Israel, Hamas, Israel, Iran dan lain sebagainya. Bahkan sebelum itu juga ada semacam quote-unquote mini crisis ya, yang semacam krisis perbankan di Amerika Serikat dan dialami beberapa negara. Tetapi perbankan kita, teman-teman sekalian, bisa dikatakan kita seperti decoupling, Mbak. Seperti kita terlepas gitu dari persoalan-persoalan geopolitik itu. Kita bisa survive gitu kan, semua indikator kesehatan perbankan itu semua bagus semua. Ya kan? Kita melihat NIM juga cukup tinggi gitu, ROA juga cukup tinggi, terus kemudian juga kalau kita melihat misalnya data-data lain terkait dengan NPL juga tadi sudah saya sebutkan juga bagus gitu kan, pertumbuhan kredit juga bagus, dan ini sehingga bisa dikatakan we are blessed, Pak. We are Pak Dian, blessed. kalau saya boleh intervensi sedikit. Setelah ini pasca COVID, tadi Pak Dian menyampaikan semuanya baik-baik saja, bisa survive, bahkan membukukan keuntungan, kredit juga tumbuh bagus. Tapi kan tantangan dari perbankan ini nggak berhenti di situ. Tadi setelah ada masalah geopolitik, ada juga masalah lingkungan suku bunga tinggi dan berkepanjangan. Kemudian nilai tukar sempat melemah beberapa waktu. Ini kira-kira dampaknya di perbankan seperti apa, Pak Dian? Apakah memang perbankan kita itu sudah pulih, kemudian masih permodalannya kuat dan bertahan untuk itu? Nanti kalau bisa kita kupas lebih dalam per aspeknya, ROA-nya bagaimana, kemudian CAR masih cukup, dan mungkin bedanya dengan KBMI 1, 2, 3 sampai 4 kira-kira gimana tuh Pak Dian kalau bisa lebih detail ini. Betul sekali ya Mas Tirta, saya kira memang nampaknya cobaan kepada sistem perbankan kita itu tidak berhenti di situ. Betul, karena kita melihat bahwa kondisi makroekonomi kita tentu terdampak ya. Kita melihat kurs kita sudah mencapai lebih di 16.000 walaupun sekarang sempat pulih ke 15.000 ya. Kemudian tingkat suku bunga juga di semua negara dinaikkan, tentu antara lain karena Federal Reserve itu, dan kemudian juga Bank Indonesia juga melakukan kenaikan suku bunga. Tetapi memang surprisingly again Pak. Kan orang menduga waduh kalau tingkat suku bunga tinggi, kemudian apa yang terjadi bahwa bank itu kemudian harus meningkatkan kredit suku bunga kredit gitu. Nah, tetapi ternyata berdata statistik kita memang gap kebijakan itu memang dengan implementasinya itu di dunia perbankan kita cukup lumayan lama, Pak.
Nah, sehingga bisa dikatakan dengan adanya penurunan, mulai startnya penurunan tingkat suku bunga di Federal Reserve kemarin yang diikuti, yang bahkan didahului sebetulnya oleh Bank Indonesia dengan penurunan tingkat suku bunga, itu kalau selama tingkat suku bunga tinggi itu terjadi, itu justru tidak ada dampak sama sekali pada kreditan itu. Jadi bahkan bank-bank itu kecenderungan sampai mempertahankan, bahkan sebagian itu menurunkan ya, tingkat suku bunganya itu. Jadi artinya yang seharusnya menaikkan, bank malah mengambil keputusan untuk status quo, untuk tidak menaikkan kredit sama sekali. Kenapa begitu? Sebetulnya in the real world ya, di dalam dunia nyata bisnis itu, perbankan itu lebih realistis, Pak. Ketika masyarakat sedang dihit dengan persoalan misalnya tingkat suku bunga yang tinggi segala macam, terus kemudian juga bisnis juga tentu saja terkena, mereka tinggal melakukan kalkulasi. Sekarang naikkan tingkat suku bunga dengan kemungkinan malah kredit macet, atau kita melakukan kompromi dengan melakukan mendiamkan saja tingkat suku bunga, atau bahkan berkompromi menurunkan bahkan sebagian bank itu. Nah, yang terjadi kemudian adalah justru tidak bisa disimpulkan bahwa dampak higher for longer itu tidak sama sekali kena kepada pembiayaan perbankan di Indonesia. Nah, ini yang sebetulnya menggembirakan Mas Tirta ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya time lag itu justru sangat membantu kita. Yang kita khawatirkan, yang saya selalu khawatirkan di berbagai kesempatan saya bicara itu, ini yang jadi persoalannya berapa lama, how long gitu. Kita tuliskan. Tapi untungnya kemarin sebelum terjadi sesuatu itu justru di Amerika Serikat kinerja ekonomi Amerika Serikat kan meningkat bagus, inflasi terkendali, tenaga kerja juga rupanya juga rekrutmen tenaga kerja juga semakin bagus dan lain sebagainya, pertumbuhan kredit, pertumbuhan perekonomian juga semakin membaik gitu ya, dan itu akhirnya berakibat malah positif sekarang itu. Jadi yang tadinya tidak sempat kita kena, malah sekarang posisi kita jadi posisinya agak membaik, karena kan ada tingkat suku bunga turun, berarti memang artinya juga tidak, bank itu sebetulnya bisa dikatakan pendapatannya sekarang relatif bisa kembali normal. Dia tidak harus berkompromi lagi menurunkan tingkat suku bunga tadi. Nah, jadi sebetulnya kalau begini, kalau saya lihat karena ada yang bertanya kepada saya, kok net interest marginnya itu, NIM-nya itu turun ya gitu. Ya wajar kalau saya lihat, kenapa turun? Ya tentu kan karena dia harus melakukan kompromi. Ya kan kalau dia melakukan kompromi dengan nasabahnya, kemudian dia turunkan margin keuntungannya, itu biasa saja gitu. Jadi karena itu boleh saya Pak Dian, karena ini kan kebijakan itu kan untuk for all ya, kebijakan. Sementara di perbankan kita itu kan KBMI 1 itu mengalami pertama dulu NPL-nya juga, sehingga akan mengarah kepada CKPN-nya dia harus sediakan dan sebagainya. Itu kan akan mempengaruhi profitabilitas daripada bank bersangkutan. Ini bagaimana OJK melihat untuk bank-bank yang tidak cepat bisa menyesuaikan terhadap persyaratan-persyaratan yang diatur oleh OJK. Misalnya permodalan. Ya. Kemarin kita mendengar permodalan, alhamdulillah itu bank umum sampai 2022, 2023 itu mereka sudah bisa memenuhi 3T. Tetapi ternyata ada BPD, ada 11 BPD yang tidak bisa memenuhi permodalan 3T, bahkan sudah di-extend sampai 2024 akhir kan. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh OJK untuk supaya mereka bangkit bersama, ataupun mereka harus berkolaborasi dan sebagainya? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Jadi begini, Mas Beni, itu pertanyaan menarik sekali, karena begini. Pertama itu BPD, itu Bank Pembangunan Daerah, itu memang karakteristiknya tuh kita sudah pahami betul itu, bahwa ini kan adalah bank-bank milik pemerintah daerah ya. Dan ketergantungannya terhadap dana APBD itu sangat besar, itu kan memang sangat luar biasa besar, dan itu sebetulnya kita bisa ukur. Artinya kapasitas APBD tiap daerah itu kan berbeda. Nah, sehingga memang ada yang memang bisa store modal dengan cepat, ada yang tidak gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sekian banyak BPD itu, kemarin tuh yang masih ada isu itu adalah 12 BPD. Nah, 12 BPD itu yang 2 tuh akhirnya sudah store modal nih, gitu ya, sudah selesai. Yang 2 lagi bahkan sudah efektif melakukan apa yang disebut dengan KUD. KUB itu adalah kegiatan usaha bersama, kegiatan usaha yang dengan di bank, kegiatan usaha bank. Nah, ini itu KUB itu sendiri sebetulnya kebijakan itu kita keluarkan oleh OJK itu dengan maksud sudah mengantisipasi nih.
KUB itu pasti ini akan ada sejumlah BPD yang tidak akan bisa memenuhi persyaratan permodalan pada waktunya gitu ya. Pada tahun ini sebetulnya nih, akhir tahun ini. Nah, oleh karena itu KUB itu memang sengaja kita keluarkan kebijakan itu justru untuk memberikan ruang waktu yang cukup untuk BPD itu kemudian menambah modalnya nanti pada saat mereka punya dana misalnya dari APBD atau dari manapun, dari keuntungan dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah bahwa sekarang bank-bank yang belum memenuhi permodalan inti minimum yang 3 triliun itu kemudian dia bisa untuk bekerja sama nih. Jadi kelompok usaha bank itu menunjukkan bahwa ada 2 bank yang bekerja sama. Satu ini adalah bank yang bisa dikatakan sebagai sebagai patronnya gitu, mungkin dalam bahasa ini sebagai patron, satu bank yang memang dipatroni gitu, kira-kira yang ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara satu BPD atau satu bank lain dengan BPD yang tadi belum memenuhi permodalan. Nah, mereka itulah yang nanti akan membackup dari bank yang belum memenuhi permodalan itu just in case terjadi sesuatu ya. Nah, jadi yang 8 yang sisanya itu bisa dikatakan sudah selesai juga. Karena ini hanya persoalan administrasi perizinan di OJK. Dari ada yang belum melengkapi itu ya, itu proses biasa lah, karena itu proses yang KUB itu cukup juga memakan dokumen yang cukup banyak kan. Nah, itu jadi sebetulnya soft. Sementara kalau bank-bank swasta lain misalnya di KBMI 1 seperti Mas Benny tadi singgung, itu seluruhnya sudah sebelumnya sudah di akhir tahun yang lalu kan itu sudah semuanya 3 triliun ya, kecuali ada satu bank yang tidak memenuhi yang kita turunkan menjadi BPR, dan itu pun sebetulnya kalau saya menangkapnya itu kan bukan persoalan yang mendasar sama sekali ya, itu mungkin ada terserah kepada pemiliknya pada hakikatnya. Nah, jadi persoalan permodalan itu bisa dikatakan kita sudah solve sekarang itu. Nah, persoalannya itu adalah ya kalau saya bisa langsung melanjutkan Pak, persoalan modal, apakah persoalan modal itu merupakan persoalan utama? Ya, walaupun penting sebetulnya tidak utama juga. Jadi dalam pengertian bahwa kalau kita membiarkan bank itu apa adanya juga bisa saja sih sebetulnya gitu. Kan ada orang yang mengatakan kenapa sih tidak dibiarkan 1 triliun kan cukup aja buat saya juga begitu kan, buat kita cukup gitu. Seperti BPR diminta 6 miliar kan sekarang nih akhir tahun, terus ada yang mengatakan kenapa sih harus 6 miliar gitu kan. Nah, ini adalah kebijakan besar ya yang sedang OJK lakukan, justru adalah bagaimana kita untuk terus membuat sistem perbankan kita itu semakin kompetitif, semakin efisien, semakin juga bisa dikatakan ya, bahasa saya pakai itu adalah semakin berfungsi dengan baik, Pak. Iya. Jadi kalau mungkin Mas Benny, Mas Partita sudah biasalah mendengar istilah bahwa di textbook juga misalnya yang seperti Frederick S. Miskin misalnya menyebutkan bahwa salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu adalah well functioning financial system. Jadi well functioning banking system lah dalam hal ini. Jadi jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi tanpa kekuatan sektor keuangan yang besar. Dan di sektor perbankan khususnya, size does matter, Pak. Jadi kalau misalnya semakin besar bank, itu akan semakin efisien, semakin ekspansif, semakin besar dan selanjutnya. Itu sudah jelas ukurannya. Jadi kira-kira itu yang menjelaskan tadi ya, kenapa KBMI 1 itu ada yang ketinggalan, sementara yang besar-besar itu ya. Exactly, Pak. Betul. Size does matter. Dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh OJK selama ini untuk mendukung suasana itu gitu.